Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sudah 6 petinggi Khilafatul Muslimin yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diyakini tengah membuat gerakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi khilafah. Benarkah mereka adalah neo-NII? Inilah Top Review. Inilah saat-saat ketika dua orang penting dari Ormas Khilafatul Muslimin tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu sore. Mereka dibawa dari kota Bandar Lampung menuju Jakarta melalui jalur darat. Kedua orang tersangka yang diamankan ini memiliki peran penting dalam Ormas Khilafatul Muslimin. Pria berinisial AH berperan sebagai sekretaris operasional dan keuangan, dan IN berperan menyebarkan doktrin dan pelatihan khilafah. Selain itu, polisi juga telah menangkap dua pelaku lainnya yang berinisial F dan SW yang berlokasi di kota Bekasi, Jawa Barat dan di kota Medan, Sumatera Utara yang masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Dari hasil penangkapan, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, 4 brankas besi yang berisi uang tunai senilai 2,3 miliar lebih, catatan pembukaan keuangan, buku tabungan rekening, data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia. Selain itu, penyidik juga menemukan nomor induk warga atau NIW yang bertujuan untuk menggantikan nomor induk kependudukan atau NIK pada IKTP yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian secara khusus hasil penangkapan tersangka di Bandar Lampung, kita lakukan juga penggeledahan di kantor pusat Khilafatul Muslimin di Jalan W.R. Supratman, Teluk Betung, Bandar Lampung, di mana ditemukan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah kita temukan brankas besi sebanyak 4 unit yang berisi uang tunai yang berjumlah lebih dari 2,3 miliar rupiah. Kemudian kita temukan juga catatan pembukuan keuangan, serta ditemukan juga buku tabungan rekening penampung. Kemudian juga kita temukan di situ ada data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang sampai dengan sore hari ini sudah kita temukan berjumlah mencapai puluhan ribu. Kemudian juga ada temuan menarik, yaitu ada mereka telah membuat juga di situ nomor induk warga atau NIW, di mana nomor induk warga ini digunakan oleh Khilafatul Muslimin ini untuk menggantikan EKTP yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Sehari kemudian, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang tersangka tambahan Ormas Khilafatul Muslimin di Mojokerto, Jawa Timur. Satu tersangka anggota Ormas Khilafatul Muslimin yang ditangkap berinisial AS 47 tahun, yang diketahui berperan sebagai Menteri Pendidikan di Ormas Khilafatul Muslimin. Dari penangkapan ini, penyidik mendapatkan data bahwa ada 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin di bawah tanggung jawab AS. Tadi pagi, tepatnya pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, dini hari, satu orang lagi kita lakukan penangkapan, inisialnya AS, dilakukan penangkapan di kota Mojokerto. Yang bersangkutan ini berperan ya di dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini, khususnya dalam penyebaran khilafah, adalah bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi, ya, sehingga melakukan doktrin terkait dengan meyakinkan orang lain ya bahwa khilafah bisa menggantikan ideologi Pancasila atau ideologi bangsa negara Indonesia Pancasila. Kemudian kita juga mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah, yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam
Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS yang kita tangkap dini hari tadi di Kota Mojokerto. Rentetan penangkapan ini merupakan buntut dari penangkapan pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung 7 Juni lalu. Penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja bukan hanya terkait aksi konvoi khilafah yang digelar di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya, namun juga terkait aktivitas Khilafatul Muslimin yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Ideologi Khilafatul Muslimin ini identik dengan ideologinya HTI. Hanya yang membedakan HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia ini sedang dan akan terus mempropagandakan ideologi khilafah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tetapi untuk Khilafatul Muslimin ini justru mengeklaim sudah mendirikan khilafah dengan khalifah atau pemimpinnya yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja tadi. Lalu apa bukti bahwa pimpinan organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja ini berniat mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah? Kita lihat dari 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor historis. Ya, historisnya yang bersangkutan ini kan residivis terorisme dan pernah mendirikan negara Islam atau Darul Islam atau NII di Lampung tahun 1970. Kemudian ideologinya jelas, yaitu ideologi khilafah dan berpaham takfiri, yaitu dengan mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda. Tidak hanya beda agama, tetapi sesama agama. Karena beda paham, beda kelompok, mereka kafir-kafirkan. Bahkan mengkafirkan negara ini. Karena belum berdasarkan syariat agama. Atau belum mengikuti khilafah. Atau kekhilafahan. Kemudian dari sisi gerakan-gerakannya memang belum mengangkat senjata ya. Makanya dalam konteks ini belum bisa diterapkan dengan undang-undang tindak pidana terorisme nomor 5 tahun 2018. Kenapa? Karena Khilafatul Muslimin belum masuk DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Sehingga dalam konteks ini penyidik atau penegak hukum masih menerapkan undang-undang pidana umum maupun undang-undang ITE. LSM NII Krisis Center menyebut Khilafatul Muslimin merupakan Neo NII atau Negara Islam Indonesia. Kalau kita sebut Neo NII, jadi gerakan NI gaya baru yang mereka katakan ini sudah fajar sidik nongol di permukaan. Kami tidak menyalahkan pemerintah maupun aparat karena memang awalnya ini kan gerakan NI ini jangankan aparat dan pemerintah, keluarga yang terpapar juga nggak tahu. Makanya ketika muncul sebagai organisasi yang nongol di permukaan, seperti kita ingat masih Gavatar ini juga cukup lama berkembang. Akhirnya begitu ditemukan alat bukti yang cukup, akhirnya bisa ditindak. Kelompok-kelompok ini sebenarnya kelompok-kelompok yang memang sudah dari awal ya, mereka sudah seperti NI persis ada pembaiatan. Orang yang sudah dibaiat di kelompok Khilafatul Muslimin sama dengan di NI, dia jangankan kepada dengan keluarga, dengan suami saja misalnya, ketika istrinya sudah dibaiat, dia akan lebih taat kepada pimpinannya, kepada khalifahnya ini, kepada Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Jadi ini yang mungkin disebut masyarakat sebagai cuci otak, brainwash. Cuman masalahnya Khilafatul Muslim ini kan bergerak terbuka dari masjid ke masjid, bahkan dari pasar ke pasar. Mereka pakai toa sebelumnya kan. Mari tegakkan khilafah. Kelihatannya lucu, tapi ini fakta dan terjadi. Makanya ini sebagai langkah yang bagus, aparat menindak, jangan sampai ini menyebar karena memang ini sudah banyak sekali. Di Lampung mereka bahkan sudah berani pasang pelang walaupun organisasinya masih ilegal. Tapi semoga ini menjadi awal yang langkah yang bagus karena yang berbicara khilafah hari ini bukan hanya kelompok yang lokal. Kalau Khilafatul Muslimin kan sifatnya ini lokal. Ada kelompok transnasional juga, Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin yang hari ini juga sama masuk ke masyarakat mengkampanyekan khilafah. Mereka juga turun di aksi-aksi demonstrasi misalnya. Ini juga menjadi perhatian yang berpotensi sama juga melakukan mereka mengganti sistem negara kita karena mereka semuanya anti demokrasi, anti Pancasila, dianggap Pancasila demokrasi buatan manusia yang tidak boleh ditaati. Ini kan membahayakan negara. Demikian. Kini 6 orang pimpinan dan aktivis Khilafatul Muslimin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Proses persidangan akan membuka lebih jelas lagi apa dan bagaimana gerakan mereka.